Shalom saudaraku, puji Tuhan. Renungan kita di hari ini diambil dari Ester pasal yang keempat hingga Ester pasal yang ke-6. Saudaraku, saya berikan judul firman Tuhan hari ini adalah pertolongan Tuhan bagi umatnya. Saudaraku, ada sebuah pesan yang diberikan kepada Ester oleh Mordekai melalui Hatta, pembantunya Ester. Dikatakan di dalam Ester 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberatukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Saudaraku, Ester ketika menerima pesan ini dari Mordekai, tentu sebagai seorang wanita secara manusia tidak bisa apa-apa, saudaraku. Apalagi disuruh Mordekai untuk menghadap raja, meminta karunia-Nya, memohon karunia-Nya raja agar bisa menolong, membela bangsanya. Saudaraku, saat itu ketika menghadap raja dan tidak dikenan oleh raja, saudara, ya, peraturan untuk menghadap raja, rajalah yang memanggil. Dan dengan diulurkannya tongkat emas, maka raja bisa berkenan. Saudaraku, jika tidak, saudara, nanti yang akan terjadi adalah hukumannya adalah hukuman mati. Di sini, saudara, Ester merasa risau dan mungkin dia khawatir. Tapi Ester butuh kekuatan dorongan. Dan Mordekai sebagai ayah angkatnya selalu mendorong Ester, saudaraku. Saudara, puji Tuhan, Ester mempunyai tekad dan kemudian dia menyampaikan pesan untuk dia diberikan kekuatan lewat doa dan puasa, saudaraku. Ya, Ester butuh dorongan, butuh kekuatan. Dan dia berkata kepada bangsanya untuk dia supaya mereka berdoa dan berpuasa selama 3 hari untuk tidak makan dan tidak minum. Di dalam Ester 4 ayat 15 sampai 16 berkata, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wow, luar biasa, saudara, tekadnya Ester. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Luar biasa dahsyat. Yang terjadi adalah pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka berdoa dan berpuasa, saudaraku. Ketika Ester menghadap raja, keadaannya berubah. Yang terjadi adalah dahsyat yang luar biasa. Ternyata raja berkenan. Saudara, di dalam Ester 5 ayat 2-3 berkata, ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Wow, luar biasa. Apa yang akan disampaikan Ester akan diberikan oleh raja, setengah kerajaan. Wow, dahsyat, saudaraku. Lewat doa dan puasa yang kuat bersama bangsanya, Ester mendapat jawaban dan Tuhan menolong, saudaraku. Bahkan bukan cuma itu, saudara, Tuhan menolong bangsa Israel ini, orang Yahudi ini, di mana Mordekai yang saat itu menjadi musuh seorang Haman, saudara, seorang prajurit. Saat itu Mordekai menjadi musuh, tetapi Mordekai tidak dipermalukan, di mana Haman yang akan memusnahkan orang Israel, termasuk Mordekai, saudara, ayah angkat Ester, dipermalukan atas titah raja yang memberi apresiasi kepada Mordekai, yang mana dia melakukan kebaikan dalam kerajaan dengan membuka persengkokolan sida-sida yang akan membunuh raja. Wow, saudara, Mordekai diangkat, saudara. Tadinya, saudara, dimusuhi oleh Haman, justru Hamanlah, ya saudara, yang dipermalukan saat itu. Saudaraku, ada 3 hal yang kita renungkan lewat firman Tuhan ini. Yang pertama,
pertolongan Tuhan atas hidup orang percaya akan terjadi tepat pada waktunya. Ketika kita taat dan setia dan berharap dan selalu mengandalkan Tuhan. Saudaraku, yang kedua, saudara, kita ketika dalam tekanan, rasa khawatir dan takut secara manusia itu pasti ada. Tapi ingat, datanglah kepada Tuhan Yesus lewat doa dan berpuasa seperti Esther dan bangsanya, saudara. Percayalah, lewat doa dan puasa, belenggu akan dibukakan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, jangan sampai kita mengejar ketenaran atau posisi seperti Haman, saudaraku. Karena ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu percaya dan taat, maka saya percaya posisi, promosi itu akan datang dari Tuhan. Saudara, semoga renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.